Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eti Hardianti dalam video belajar bersama BTIDP. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat walafiat semuanya ya. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak, serta jangan lupa bahagia. Beberapa waktu yang lalu, kita telah membahas tentang gerak lurus. Nah, anak-anak, materi kita kali ini masih berhubungan dengan materi tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi-animasi berikut ini. Coba perhatikan animasi yang pertama. Lintasannya bergerak pada sumbu apa? Dan bagaimana jenis gerakannya? Coba perhatikan animasi yang kedua. Lintasannya bergerak pada sumbu apa? Dan bagaimana jenis gerakannya? Coba perhatikan animasi permainan bola basket berikut. Bagaimana bentuk lintasannya? Dan bagaimana jenis gerakannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari tentang fase-fase gerak parabola atau gerak peluru. Nah, anak-anak, apa itu gerak parabola atau gerak peluru? Ya, bagus. Gerak parabola atau gerak peluru adalah suatu gerakan dari peluru yang ditembakkan dengan membentuk sudut elevasi alfa terhadap garis horizontal dengan kecepatan awal V0 sehingga membentuk lintasan parabola. Anak-anak sekalian, untuk menganalisis gerak parabola, kita akan membagikannya dalam 3 fase. Fase pertama, peluru mulai ditembakkan. Fase kedua, peluru berada pada ketinggian maksimum. Dan fase ketiga, peluru mencapai tanah seperti gambar berikut ini. Baiklah, untuk fase pertama, perhatikan gambar berikut. Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dengan membentuk sudut elevasi sebesar alfa. Kemudian, V0 kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sehingga pada sumbu X menjadi V0X dan sumbu Y menjadi V0Y. Kemudian, dengan menggunakan rumus trigonometri, V0X-nya menjadi V0 cos alpha dan V0Y-nya menjadi V0 sin alpha. Selanjutnya, kita menganalisis fase gerak peluru pada fase yang kedua. Fase kedua yaitu di mana ketinggiannya mencapai tinggi maksimum. Untuk rumusnya, silakan dilihat gambar berikut. Kecepatan pada sumbu X yaitu V0 cos alpha masih sama pada fase ke-1 dan kecepatan pada sumbu Y V0 sin alpha dikurangi G kali T puncak. Dan untuk jarak tempuhnya pada sumbu X V0 cos alpha dikali T puncak dan pada sumbu Y V0 sin alpha dikali T puncak dikurangi setengah kali G kali T kuadrat. Selanjutnya kita akan menganalisis fase yang ketiga pada gerak parabola atau gerak peluru. Nah, fase yang ketiga ini yaitu benda sudah berada di tanah. Kemudian untuk kecepatannya Vx-nya V0 cos alpha dan Vy-nya V0 sin alpha ditambah G kali T. Yang membedakannya dengan fase kedua, di fase kedua bertanda negatif dan di fase ketiga bertanda positif. Sedangkan untuk jaraknya pada sumbu X sebesar V0 cos alpha dikali T. Dan pada sumbu Y V0 sin alpha dikali T plus setengah kali G kali T kuadrat. Perhatikan gambar berikut ini. Pada fase kedua, di mana benda berada pada tinggi maksimum. Untuk mencari ketinggian maksimum, Y-max itu sebesar V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2 kali G. Kemudian untuk mencari waktu mencapai tinggi maksimum sebesar TV sama dengan V0 kali sin alpha per G. Sedangkan untuk mencari kecepatan pada titik T
yaitu VT sama dengan akar VI kuadrat ditambah VY kuadrat. Kemudian pada fase ketiga, di mana benda sudah berada di tanah. Untuk mencari jarak terjauh, X max-nya yaitu sebesar V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Sedangkan untuk mencari waktu mencapai titik terjauh atau Tx max-nya sebesar 2 kali TV, 2 kali T puncak, yaitu 2 kali V0 sin alfa per G. Nah, anak-anak, untuk menguatkan rumus-rumus yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan memberikan satu contoh soal. Seorang anak melempar batu dengan kecepatan awal 12,5 meter per sekon kuadrat dengan sudut 30 derajat terhadap garis horizontal. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan waktu yang diperlukan batu tersebut sampai ke tanah. Nah, langkah penyelesaiannya seperti ini. Dari soal, diketahui kecepatan awalnya 12,5 meter per sekon. Sudut elevasi yang dibentuk adalah 30 derajat dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan, waktu untuk mencapai tanah. Kemudian cara penyelesaiannya, untuk mencari waktu untuk mencapai tanah atau Tx max-nya adalah 2 dikali Ty max atau 2 dikali T puncak. Berarti 2 dikali V0 sin alfa per G. Kemudian kita masukin angka-angka yang sudah diketahui dari soal. 2 dikali 12,5 meter per sekon dikali sin 30 derajat dibagi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian hasilnya adalah 1,25 sekon. Jadi, waktu untuk mencapai tanah adalah 1,25 sekon. Bagaimana? Apakah kalian dapat memahami penjelasan tadi? Jika ada yang belum dipahami, kalian dapat menanyakan kepada ibu atau mencari referensi lain. Demikian penjelasan tentang fase-fase pada gerak parabola. Semoga bisa bermanfaat. Dikbud NTB, saya bisa hebat, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.